guys, kenalkan nama saya Nyoman Marta Sri Devi dengan NIM 2212061077. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan sebuah fenomena yang terjadi saat ini, yang dimana fenomena tersebut berkaitan dengan teori komunikasi massa. Jadi, apa fenomenanya? Disimak baik-baik ya. Nah, sebelum membahas fenomenanya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu komunikasi massa dan apa saja teori komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada khalayak ramai atau massa yang banyak melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Nah, komunikasi massa dapat dilakukan oleh beberapa lembaga melalui media tersebut. Pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat terbuka dan mampu diterima secara serentak oleh khalayak umum. Selanjutnya mengenai apa saja teori dari komunikasi massa. Nah, jadi di sini teori komunikasi massa itu ada banyak. Dan di sini saya hanya mengambil beberapa teori dari teori komunikasi massa. Di antaranya teori spiral of silence, teori diffusion of innovation, dan yang terakhir itu ada teori uses and gratification. Dan di sini masih banyak lagi teori yang ada. Jadi, apa sih arti dari beberapa teori yang saya ambil tersebut? Nah, jadi di sini teori of silence itu yaitu sebuah teori yang menggajukan gagasan bahwa orang-orang yang percaya bahwa pendapat mereka mengenai berbagai isu politik merupakan pandangan kaum minoritas, cenderung akan menekankan diri untuk mengemukakan pandangannya. Sedangkan mereka yang meyakini bahwa pandangan mereka mewakili mayoritas cenderung untuk mengemukakan kepada orang lain. Dan yang kedua itu adalah teori diffusion of innovation. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat sih gagasan teknologi atau produk baru menyebar melalui masyarakat. Sedangkan yang terakhir ada teori uses and gratification, yang dimana teori ini adalah sebuah teori komunikasi massa yang membahas tentang efek media pada manusia. Nah, teori ini juga menjelaskan bagaimana orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan kepuasan ketika kebutuhan tersebut terpenuhi. Nah, kita langsung saja ya masuk ke fenomenanya. Jadi di sini apa sih yang terjadi saat berkaitan dengan teori komunikasi massa? Nah, langsung saja deh. Fenomena yang pertama mengenai teori spiral of silence, yaitu saya ambil dari kasusnya Ahok. Nah memang tadi ya 1 tahun 8 bulan ya kurang lebih 2 tahun lah ya Basuki Cahayapurnama ini menjalani hukuman penjara. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Cabang Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat dengan dakwaan penodaan agama. Ya, produser lapangan Fitria Sungkar ini kembali memaparkan kronologi kasus yang menjerat tokoh kontroversial tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara akibat kasus penodaan agama akan bebas pada 24 Januari. Kasus tersebut bermula dari peristiwa pada 27 September 2017 ketika BTP melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Nah, di mana kaum mayoritas ini beropini bahwa Ahok menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini
sebaliknya. Sehingga opini kaum mayoritas menekankan opini minoritas, sehingga muncul suatu pendapat umum bahwa Ahok itu menistakan agama dan opini kaum mayoritas yang akan diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, dapat saya simpulkan bahwa teori ini hanya berlaku secara situasional dan kontekstual, yakni hanya sekitar permasalahan pendapat dan tidak berpengaruh bagi orang-orang yang dikenal sebagai even great dan hardcore. Dan pada intinya, teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang percaya bahwa pendapat mereka merupakan suatu pandangan kaum minoritas cenderung akan menahan diri untuk mengemukakan pendapatnya. Sedangkan mereka yang percaya bahwa pandangannya mewakili kaum mayoritas cenderung untuk mengemukakannya kepada orang lain. Nah, kita lanjut pada fenomena yang kedua dari teori diffusion of innovation. Jadi di sini saya mengambil suatu kasus yang terjadi ialah cara mengadopsi teknologi digital di era transformasi digital. Digital economy atau ekonomi digital merupakan sebuah istilah yang menjelaskan fenomena aktivitas perekonomian yang terjadi akibat adanya teknologi digital. Memang ekonomi digital telah mengubah pola bisnis dari yang sebelumnya serba manual menjadi serba otomatis. Salah satu contoh nyata adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah memiliki toko tanpa harus memiliki bangunan fisik. Nah, selain dari pelaku ekonomi digital juga telah bermanfaat bagi konsumen. Nah, di mana teori baru seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan menyebar dengan cepat di masyarakat. Yang dimana dari pengadopsian tersebut, teori ini nantinya akan membantu perusahaan atau kita untuk memahami seberapa cepat konsumen atau kita mungkin dapat mengadopsi produk atau teknologi yang baru dan menciptakan strategi pemasaran atau cara penggunaan teknologi baru yang efektif. Selanjutnya kita beralih kepada fenomena yang berkaitan dengan teori uses and gratification, yaitu fenomena mengenai penggunaan media sosial. Ya, pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman, media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat, sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Nah, di sini nyambung banget ya. Jadi di mana orang menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, kebutuhan untuk mengurangi ketegangan, dan kebutuhan untuk mencari informasi. Jadi yang saya tangkap di sini ialah di mana hal ini nantinya akan membantu perusahaan memahami kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam menggunakan media dan menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Jadi, selain itu dapat juga membantu peneliti memahami perilaku audiens dalam menggunakan berbagai macam pilihan media. Jadi, teori ini juga memiliki kelebihan dalam memfokuskan pada individu dalam proses komunikasi massa. Namun juga memiliki kelemahan dalam tidak mempertimbangkan kekuatan media. Nah, mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika teman-teman atau saudara mempunyai masalah atau fenomena lainnya yang berkaitan dengan teori komunikasi massa, boleh banget di-sharing nih, biar wawasan kita atau semuanya bisa terbuka. Dan jadi pada intinya, di sini dapat saya simpulkan bahwa dalam keseluruhan, teori komunikasi massa memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sih komunikasi dan media mempengaruhi
individu dan masyarakat. Dan memahami teori-teori ini membantu kita untuk menginterpretasikan fenomena komunikasi yang terjadi di sekitar kita, baik dalam konteks sehari-hari maupun dalam perkembangan teknologi dan media yang terus berubah. Jadi demikian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Saya Nyoman Marta Sri Devi pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya bahas bisa menambah dan membuka wawasan saudara.